Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Pak Reja. Oh, Reja. Iya Pak. Silahkan masuk, Reja. Baik Pak. Gimana Reja? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Silahkan minum dulu. Ya, Santai aja kita ngobrol hari ini. Bener Pak. Iya. Reja tadi habis dari mana? Habis pelajaran Pak tadi. Habis pelajaran siapa? Ya, Butika Pak. Butika. Ya. Tadi Butika ngajar apa? Ngajar matematika Pak. Matematika. Ya. Orang tua sehat Reja? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Iya Pak. Gimana tadi sekolah hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik, lancar lah. Lancar. Ya Pak. Taruh dulu tasnya, kayaknya. Baik Pak. Reja. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ini? Tahu Pak. Tahu? Kurang tahu Pak. Tahu kurang tahu. Kalau boleh tahu kenapa Pak? Jadi Bapak dapat laporan gitu dari hasil pengamatan wali kelas kamu gitu. Kalau kamu itu sering ngebully si Ugun gitu. Gimana itu? Boleh ceritain nggak? Sebenarnya sih Pak, saya bukan ngebully apa ya. Saya cuma kayak bercanda doang, kayak gimana sih teman bercandain temen ya Pak ya. Kayak nggak bener-bener serius, cuma si gugunya aja yang mungkin dia tuh baper Pak ya. Sebenarnya saya nggak kayak nggak bener-bener ngatain dia atau gimana Pak. Saya cuma bercanda lah. Masih layaknya teman ke teman Pak gitu ya. Iya. Tapi kata laporan dari ketua kelas kamu itu, kamu itu bercandanya udah parah, ngeledekin, bahkan sampai berapa kali mukul-mukul. Jadi kalau bisa kamu jujur gitu, kamu jujur biar masalah ini udah selesai, biar tidak ada yang dendam gitu. Kamu tidak merasa tersakiti, Gugun tidak merasa tersakiti gitu. Jadi diharapkan kamu bisa jujur. Bisa, Gugun bisa aja jujur. Bisa Pak. Bisa. Silahkan ceritakan gimana benar. Ya, waktu itu saya melihat Gugun kayak orangnya pendiam gitu ya Pak ya. Iya. Kayak orang itu nggak suka bergaul, nggak suka berteman gitu ya. Jadi kalau waktu di kelas juga dia suka menyendiri aja gitu Pak. Kayak nggak suka bergaul nih sama teman-teman yang lain, kayak kurang lah bersosialisasi sama ada yang di kelas gitu ya Pak ya. Makanya di situ saya ada pikiran, saya pengen kayak biasalah bercanda-bercanda, kayak ngata-ngatain dia, ngetoksikin dia atau gimana sih ya kalau anak zaman sekarang gitu Pak, kayak ngebully lah istilahnya ya. Jadi saya ngebully dia tuh kayak itu atas kesadaran saya sih Pak. Saya juga sadar kalau saya tuh ngebully dia gitu. Gitu ya Pak. Seperti itu ceritanya. Iya Pak. Jadi Bapak tidak menyalahkan Reja gitu, karena ditakutkannya gitu, dari bercanda-bercanda sampai berantem gitu, sampai saling melukai gitu. Bapak nggak mau gitu sampai kayak gitu. Kalau boleh tahu kenapa kamu itu bisa sampai ngebully si Ugun itu? Saya boleh ngejelasin Pak? Boleh. Waktu saya masuk SMP, mungkin saya kelas 1 ya Pak. Kelas 1 saya masuk SMP, di situ saya kayak dulu memang waktu saya sebelum SMP itu saya orangnya pendiam ya Pak ya. Iya. Kayak gak punya teman gitu, ada pun teman cuman kayak satu orang doang, itu pun teman dekat. Sekarang juga udah nggak sekolah di sini, nggak sekolah sama saya, dia beda sekolah ya Pak ya. Itu waktu saya masuk SMP, saya kayak ngelihat orang-orang itu
bawaannya tuh malu aja gitu Pak, malu, nggak pede, insecure gitu ya. Ya mungkin di situ juga saya karena mungkin saya broken home gitu ya Pak ya. Diakibatkan karena mama dan papa saya berpisah gitu Pak. Terus udah gitu saya punya teman ya Pak. Jadi temennya itu namanya Surya Pak. Jadi waktu saya duduk di kelas istirahat ya Pak ya. Jadi Surya itu nyamperin saya, terus dia tiba-tiba kayak ngebercandain saya yang berlebihan gitu Pak. Kayak ngebercandain saya, kayak ngatain saya dengan yang hal-hal nggak baik atau ngetoksikin atau dengan cara ngebully lah istilahnya Pak ya. Iya. Nah dari situ saya kayak nggak bisa melawan ya, karena saya sadar kalau saya itu nggak punya teman gitu. Walaupun saya ngelawan pasti saya kalah, karena mereka itu kayak geng gitu kan, ngegeng ya. Nah mungkin saya ada kayak dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 ya belum berhenti lah. Waktu kelas 3 saya kayak si Surya ini ngebulinya kayak berlebihan banget Pak. Kayak saya tuh waktu pulang sekolah kayak dicegat gitu Pak, kayak apa, diberhentiin lah gitu ya di suatu tempat gitu Pak. Terus saya dibawa ke belakang Pak, ke belakang sekolah ya. Waktu kejadian itu, waktu saya dibawa ke belakang sekolah, saya kayak Surya itu kayak apa, kayak menginterogasi saya Pak. Kayak benar-benar itulah, nanya-nanya kayak gini-gini gitulah. Terus udah tuh nanya-nanya dia tuh kayak main fisik Pak, kayak apa namanya, kayak mukul saya lah gitu istilahnya Pak. Mukul saya, terus dia nendang saya sama teman-temannya. Nah dari situ tuh saya kayak merasa dunia saya hancur Pak. Udah saya kayak dalam keluarga saya udah nggak ada sosok pemeran utama lah, kayak ayah karena udah berpisah kan ya. Berpisah terus udah gitu saya udahlah di situ. Mungkin saya luka gitu Pak, kayak ada luka serius lah di badan saya Pak. Masuklah saya ke rumah sakit ya di situ. Udah saya diperiksa di situ. Ya saya yang mengalami kayak patah tulang gitu kayak, karena saya emang dipukul, ditendang gitulah. Terus udahlah saya di situ sembuh, saya lulus SMP. Nah waktu ke SMK itu saya berambisi kayak saya tuh harus keluar, belajar nyaman gitu. Kayak saya tuh harus berani, harus nggak pendiam lagi gitu, harus bisa lah kayak istilahnya bergaul sama teman-teman lain gitu kan. Dari situ saya kayak membuat geng ya Pak, kayak saya, si Sukma sama si Adit ya Pak, bertiga. Nah itu tuh kayak kalau disebutnya itu anak buah saya Pak, itu berdua ya kalau dalam dunia itu ya Pak. Terus udah gitu saya ngeliat lah si Gugun ini. Jadi saya ngelihat dia tuh kayak, saya inget diri saya dulu gitu kan, waktu saya dibully di sekolah gitu. Jadi di situ saya berniat kayak ingin balas dendam gitu. Jadi saya juga pengen ngebully nih orang nih, bahas nih buat bahan bully nih ya gitu. Udah saya ngebully dia, saya ngata-ngatain dia sama teman-teman gitu ya. Jadi ngebully terus seperti biasa lah Pak ya. Apa, ngata-ngatain, ngetoksikin, terus ngatain fisik lah kalau dia itu kayak jelek atau hitam lah gitu ya kan. Terus dari situ saya kayak udah nih berjalannya waktu terus aja pas saya seperti itu, dan udah segitu ya Pak kalau enggak gitu. Baik, terima kasih ya Teja ya, sudah jujur gitu, sudah berani. Bapak apresiasi gitu, kamu udah berani jujur cerita yang sebenarnya gitu.
mendengar dari cerita kamu gitu, bapak juga tidak bisa menyalahkan gitu, Iya. karena itu mungkin trauma berat kamu juga kan, kamu sulit ya Iya, Pak. membuat sembuh dari trauma itu gitu. Tapi mungkin kamu bisa lampiasin dendam itu ke hal yang lebih positif, yang lebih baik, seperti eskul gitu. Di sini kan ada eskul karate, pencak silat, Iya. seperti itu. Kamu di sini ikut eskul? Enggak, Pak. Enggak. Iya. Kenapa nggak ikut eskul? Karena malas saja, Pak. Nggak ada kemauan aja gitu, nggak tahu ini kenapa ya. Tapi kalau boleh tahu pelajaran favorit di kelas kamu itu apa? Kalau favorit sih nggak ada kayak, tapi yang kalau pelajaran yang saya suka ada bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Karena mungkin mudah dimengerti aja gitu daripada pelajaran yang lain lah. Siapa guru bahasa Indonesia di kelas kamu? Wis, Pak. Wis. Iya. Baik beliau orang ya. Baik, lumayan Asik kalau ngajar. asik. Jadi saya juga ke bawah suasana lah, jadi suka aja, makanya suka sama bahasa Indonesia gitu. Iya. Iya, Pak. Balik lagi ke cerita kamu tadi. Bapak juga mau sedikit cerita gitu. Waktu bapak ngobrol sama guru BK dari SMK 1 gitu. Di situ ada kasusnya itu ada murid yang ngebullying sudah terlalu parah gitu. Bercanda. Awalnya bercanda, si pembulinya ini, yang dibully lagi duduk, si pembulinya narik kursinya cepat, akhirnya si yang dibully jatuh, tulang ekornya patah itu, tulang ekor patah, dia sampai tidak bisa jalan gitu. Terus ada kasus yang lebih parah juga di Amerika. Kasusnya itu dia dibully selama 3 tahun, mungkin sama seperti kamu, dibully selama 3 tahun, dibully fisik, dibully ya, sampai dipukul gitu, dibully verbal, diledekin. Akhirnya dia balas dendamnya itu karena bapaknya seorang polisi ya, bapaknya polisi, dia ngambil pistol polisi bapaknya untuk bertugas di kamar bapaknya, dia ambil, akhirnya dia tembakin itu termasuk gurunya, karena gurunya itu tidak peduli sama sekali gitu kalau dia itu sering dibully, gurunya dia tembak dan beberapa teman dia tembak, sampai 13 orang gitu menjadi korban akibat balas dendam. Ditakutkannya gitu kalau kamu masih ya ngebully, maksudnya ya ngebully si bully itu balas dendam ke kamu. Balas dendamnya itu paling parahnya sampai membunuh kamu gitu, menghilangkan nyawa kamu. Dilakukannya bapak gitu. Jadi semua dengan kamu datang ke sini gitu, kamu sudah bisa mendapatkan solusi gitu. Gimana caranya tidak membunuh subuh lagi gitu, gimana cara kamu melampiaskan balas dendam kamu, melampiaskan trauma kamu ke hal yang positif gitu. Mungkin supaya kasus ini benar-benar, permasalahan ini benar-benar selesai ya. Bapak sini sudah menuliskan apa saja yang harus kamu lakukan. Kamu bisa baca terlebih dahulu ini. Silahkan baca dulu. Tuh, solusi-solusi yang Bapak tawarkan gitu. Supaya kamu setidaknya bisa mengatasi gitu rasa trauma kamu. Sudah jelas poin-poinnya situ dibaca? Sudah. Ya. Di sini ada pernyataan kalau Bapak masih mendengar laporan lagi dari wali kelas gitu, kalau kamu masih menghubung dengan teman-teman kamu gitu, Bapak akan memanggil kedua orang tua kamu, biar kedua orang tua kamu memantau kamu juga dari rumah,
Jadi untuk kesepakatan kita bahwa kamu sudah berjanji ke diri kamu sendiri tidak akan melakukannya lagi, kamu bisa tanda tangan di sini bahwa kamu sudah setuju gitu, tidak akan mau mengulangi berlaku itu lagi, tidak akan membuli lagi gitu. Baik Pak. Silakan ditandatangani. Baik, sudah ya, jelas solusinya. Silahkan diminum lagi. Ya Biar Pak, udah cukup. Ya. Mungkin cukup sampai situ saja ya, Iya Pak. Reja ya. Bapak harap kamu tidak melakukannya lagi gitu, karena ditakutkannya si Ubun ini juga balas dendam ke kamu gitu. Bisa ya berubah? Bisa. Ya. Bisa. Bapak akan memantau gitu selama seminggu ke depan. Kalau kamu bisa berubah, alhamdulillah. Ya. Jadi kita tidak akan bertemu lagi di ruang BK ini. Tapi jika kamu melakukannya lagi, kamu akan bertemukan dengan orang tua kamu minggu depan di ruang BK ini. Ya. Baik, mungkin cukup segitu aja. Kamu bisa lanjut ke kelas lagi untuk pelajaran selanjutnya. Ya Pak. Baik. Nah, makasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Semangat Bun. Iya Pak. Semangat aja. Makasih. Sibuk tuh cowok. Gitu, rekam. Ngerekam tuh tak? Kerekam. Ya, punya